Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Seto Agung, NPM A1A018-081. Adapun dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Bapak Rio Kurniawan. Dengan mata kuliah sendiri, Teknik untuk Guru Bahasa. Baiklah teman-teman, senang kembali berjumpa dengan teman-teman semua pada pertemuan singkat melalui video kali ini. Eh, Melalui video kali ini, saya akan berbagi informasi pada teman-teman, yaitu mengenai jenis paragraf berdasarkan isinya. Jadi paragraf itu tentunya seperti yang sudah mungkin banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui, paragraf itu banyak sekali ya jenisnya. Salah satunya paragraf yang dibedakan berdasarkan isinya. Paragraf yang dibedakan berdasarkan isinya ini sendiri juga terdiri atas beberapa jenis paragraf, teman-teman. Eh, Salah satu paragraf yang akan kita bahas pada video singkat kali ini adalah paragraf narasi. Jadi mungkin teman-teman, ketika saya mengatakan paragraf narasi, teman-teman mungkin semua udah pada bisa menebak ya apa tema dari materi pada video singkat kali ini. Jadi saya selaku pemateri pada video kali ini akan membagikan uh, wawasan atau informasi tentang kebahasan-kebahasan yang meliputi pelajaran berbahasa, terutama bahasa Indonesia. Ya, tanpa memperpanjang waktu, baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memberitahukan atau menyampaikan apa tema kita pada pagi hari ini. Jadi tema kita pada pertemuan singkat kali ini adalah jenis teks paragraf atau jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan isinya, teman-teman. Paragraf yang dibedakan berdasarkan isinya itu sendiri dapat digolongkan menjadi 5 paragraf, yaitu narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi, dan eksposisi. Jadi 5 jenis paragraf tersebut juga mempunyai ciri-ciri yang khusus yang membedakan antara paragraf yang satu dengan yang lain. Jadi agar tidak ketinggalan, tetap simak terus video singkat kita ini, teman-teman, agar informasi yang disampaikan bermanfaat dan uh, tidak salah informasi yang didengarkan. Jadi untuk paragraf yang pertama yaitu adalah paragraf narasi. Jadi paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang berisi tentang rangkaian peristiwa, baik itu fiksi maupun non fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis, teman-teman. Jadi itu baik paragraf yang berupa fiksi dan non fiksi, asalkan mempunyai urutan waktu yang sistematis dan logis, itu bisa uh, digolongkan ke paragraf narasi, tentunya dengan meliputi ciri-ciri sebagai berikut. Adapun ciri-ciri tersebut uh, yaitu terdapat tokoh pada paragraf tersebut dan juga mempunyai alur alur dan konflik. Sebagai contoh dari teks narasi ini adalah, misalkan kita membuat sebuah kalimat yang kalimat tersebut berisi tentang paman baru saja membersihkan halaman depan. Di ruangan tamu, dilihatnya Adi dan Beni sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks paragraf narasi ya, teman-teman. Yang dimana mempunyai alur, mempunyai konflik, dan mempunyai tokohnya, yang mana tersusun secara sistematis dan logis, artinya dia punya urutan dan tidak ribet. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita
yaitu bagian dari paragraf yang dibedakan berdasarkan isinya adalah paragraf deskripsi, teman-teman. Jadi paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek ataupun benda kepada pembaca, seolah-olah pembaca merasakan atau melihat serta mengalami sendiri topik yang ada di dalam kajian tersebut atau materi dalam tulisan tersebut, yang mana membuat si pembaca serasa melihat dan merasakan sendiri seperti apa kondisi yang ada di cerita tersebut. Adapun ciri paragraf deskripsi ini adalah menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dan panca indera. Jadi ciri-ciri dari teks paragraf deskripsi ini adalah menggambarkan suatu objek itu, teman-teman, dengan adanya pengamatan, berupa pengamatan dan panca indera. Jadi dia mempunyai ciri-ciri seperti panca indera tadi bisa diamati, misalkan seperti pengamatan ya, bagaimana misalkan seperti paman mengamati burung dan dia merasakan bahwa suara yang dikeluarkan burung itu begitu indah, seperti itu, teman-teman. Adapun contoh untuk teks deskripsi ini adalah kita ambil saja pada tumbuhan kaktus ya, teman-teman. Jadi tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun dan batang dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang. Nah, pada tumbuhan kaktus tersebut, dalam cerita tersebut digambarkan seperti kaktus mempunyai daun yang panjang dan mempunyai duri pada batang. Jadi orang-orang ketika mendengar ini, mereka bisa membayangkan seperti apa bentuk kaktus itu. Tidak hanya digambarkan pohon kaktus berwarna hijau, tidak seperti itu ya, teman-teman, tapi juga mempunyai ciri terkhususnya. Baiklah, selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Jadi paragraf argumentasi itu adalah suatu paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini sendiri pun bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Jadi dia bertujuan untuk agar membuat pembaca itu mempunyai pendapat yang sama dengan penulis. Jadi adapun ciri dari paragraf argumentasi ini adalah berisi pendapat ya, teman-teman, pendapat yang didukung dengan data, serta dia berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Contoh misalkan pada paragraf, kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan ini tersebut harus dilakukan pada setiap kegiatan. Jadi dia meyakinkan pada setiap kegiatan harus dilakukan upaya perukunan ya, teman-teman, seperti itu. Selanjutnya adalah yang keempat ya, teman-teman. Yang keempat ini ya paragraf persuasi. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendengar kata persuasi mungkin tidak asing ya. Jadi paragraf persuasi ini merupakan suatu paragraf yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca melakukan atau mempercayai suatu hal. Jadi dia ini bisa meyakinkan berupa kalimat ajak-ajakan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar mempercayai suatu hal atau melakukan suatu hal. Ciri-ciri paragraf ini sendiri berisi ajakan kepada pembacanya. Jadi jika satu paragraf mengajak, itu tuh merupakan bentuk dari paragraf persuasi. Adapun contoh dari paragraf persuasi ini adalah iklan ya, teman-teman. Iklan pada ya kita anggap saja pada iklan baleho misalkan, pada baleho pencalonan bupati
Jadi pada baliho pencalonan bupati itu kan terdapat visi misi segala macam berupa kata-kata yang mana bisa meyakinkan para warga masyarakat yang baca bahwa calon yang mereka lihat ini adalah yang terbaik bagi mereka. Jadi dengan baliho itu bertujuan untuk meyakinkan atau membuat masyarakat percaya bahwa si calon tersebut adalah yang terbaik bagi mereka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah paragraf eksposisi. Jadi, paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Jadi dia berisi tentang penjelasan atau pemaparan uh, tentang suatu informasi kepada pembaca. Ciri dari paragraf ini adalah menyajikan informasi tentang suatu hal berdasarkan fakta. Jadi dia menyajikan berdasarkan fakta ya teman-teman. Salah satu contoh yang berdasarkan fakta berita mungkin ya teman-teman. Berita itu sendiri juga kadang banyak yang simpang siur. Tapi berita bisa digolongkan berdasarkan fakta juga. Karena terdapat juga yang mana berita berdasarkan fakta ya teman-teman. Jadi jika kita mengambil contoh pada satu berita, misalkan buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung pepain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan, serta kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunisasi tubuh. Imunitas tubuh, bukan imunisasi ya teman-teman, imunitas tubuh. Jadi seperti pada contoh tersebut, apa yang disampaikan pada berita tersebut semuanya adalah hasil penelitian yang sudah dibuktikan berdasarkan oleh para pakar-pakar ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video pertemuan singkat kita pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktu mendengarkannya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.